Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 29 November 2020 dengan judul Di Bawah Bendera Allah. Ayat inti, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Keterangan, sebagai wakil Kristus, kita tidak punya waktu untuk kalah. Upaya kita tidak terbatas pada beberapa tempat di mana cahaya telah menjadi begitu melimpah sehingga tidak dihargai. Pekabaran Injil harus diberitakan kepada semua bangsa dan kaum dan bahasa dan bangsa-bangsa. Dalam penglihatan, saya melihat dua tentara dalam konflik yang mengerikan. Satu tentara dipimpin oleh bendera-bendera bertuliskan lambang dunia, yang satunya lagi dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar dibiarkan mengendap di dalam debu ketika kumpulan demi kumpulan dari pasukan Tuhan bergabung dengan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh yang dipersatukan dengan umat Allah yang memelihara hukum. Seorang malaikat terbang di tengah-tengah sorga menempatkan standar Immanuel ke banyak tangan, sementara seorang jenderal yang hebat berteriak dengan suara keras, "Datanglah ke barisan, biarkanlah mereka yang setia pada perintah-perintah Allah dan kesaksian Kristus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Biarlah semua yang akan datang untuk bantuan Tuhan, datang sebagai pahlawan yang berjuang untuk Tuhan." Pertempuran berkecamuk, kemenangan bergantian dari sisi ke sisi. Sekarang para prajurit salib memberi jalan, seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Yesaya 10 ayat 18. Tetapi kemunduran mereka adalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan sukacita terdengar, nyanyian puji-pujian kepada Allah naik, dan suara malaikat bersatu dalam nyanyian itu. Seraya serdadu Kristus menanamkan panjinya di dinding benteng sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirim dukungan kepada para prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan kuat, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang. Dia mengajarkan mereka hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran, sebagaimana Dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menguasai. Akhirnya, kemenangan itu diperoleh. Tentara mengikuti spanduk dengan tulisan, "Perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus adalah kemenangan yang mulia." Para prajurit Kristus berada di dekat gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai dan sukacita serta kebenaran kekal didirikannya. Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 40-42. Saudaraku yang kekasih, berada di posisi manakah kita saat ini? Di barisan
yang di bawah bendera-bendera yang bertuliskan lambang dunia, atau berada di barisan yang berada di bawah bendera Allah. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah, prajurit-prajurit Allah. Pertempuran berkecamuk, namun berada di pihak Allah. Kemenangan itu pasti, dan kemenangan akan kita peroleh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah di sorga, tolonglah kami agar kami boleh tetap berdiri, berada di bawah panji-panji Kristus, di bawah bendera Allah. Dan tolong kami Tuhan, agar kami tetap tinggal di dalam Tuhan, dan kami memperoleh kemenangan dalam Tuhan. Kami kembali menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan memelihara kami, marilah Tuhan menjaga dan melindungi kami, dan memberikan berkat-berkat dari sorga, serta pertolongan-pertolongan untuk kehidupan kami. Diberkatilah ketika kami mengadakan perjalanan, kiranya perlindungan kami terima dan rasakan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.